Ya, selamat pagi semuanya. Mohon infokan di chat jika suara saya kurang jelas. Ya, apakah suara saya sudah jelas? Jelas, Miss. Oke. Hanan, Era, suara saya jelas di sana? Jelas, Miss. Oke, thank you. Oke, kita akan mulai ya. Ya, selamat pagi semuanya. Saya berharap kita dalam kondisi yang sehat dan baik ya pada kesempatan pagi hari ini. Saya memohon maaf sebesar-besarnya untuk hari kemarin ya. Mungkin yang ada di daerah Lampung atau daerah sekitar dekat rumah saya udah sinyalnya susah, apalagi perangkat semuanya mati begitu ya. Jadi untuk mengirim sesuatu sangat sulit pada hari kemarin begitu. Nah, oleh karena itu sungguh suatu sukacita yang besar lampu sudah dinyalakan ya, jadi kita bisa menikmati pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, pada kesempatan pagi hari ini sebelum kita mulai belajar, saya memberi kesempatan kepada teman-teman semua untuk berdoa terlebih dahulu ya, selama 1 menit. Nah, kita sama-sama menghadap ke Tuhan dan meminta hikmat dari Tuhan supaya kita boleh maksimal dalam belajar pagi hari ini. Ya, kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai chapter hari kemarin dengan chapter hari ini ya. Kita langsung merangkapnya begitu. Nah, namun sebelumnya saya mau menginformasikan sesuatu. Apakah suara saya sudah jelas bagi teman-teman yang baru bergabung? Apakah suara saya sudah jelas? Jelas. Oke, jelas. Oke, thank you. Oke, saya akan lanjutkan. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai expression classic time part 2 ya, part yang kedua. Ya, kiranya kita boleh belajar ya. Oke, pasti sudah banyak yang tahu ya tentang be plus ing. Kalau di dalam bahasa Inggris, bahasa gampangnya adalah simple continuous tense ya, simple continuous tense ya. Tingkat saya kebalik ya. Jadi di sini ya, di dalam present time ternyata ada salah satu jenis ya untuk mengekspresikan kondisi sekarang, yaitu yaitu mengenai be plus ing ya, be plus ing atau bahasa gaulnya present tense. Formulanya sudah jelas, ada subjek diikuti dengan be, lalu ada verb ing dan object. Ya, di sini saya memberikan contoh, Corinne is studying math. Ya. Nah, kapan saya menggunakan is dan kapan saya menggunakan are? Kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Kalau I, you, they, we, ya ini kita pasangannya sudah jelas. Kalau I am, yang lain ini adalah are. Sedangkan kalau she, he, it, atau satu orang saja, maka dia punya pasangan yaitu is.
atau satu benda saja, satu noun saja, maka dia pasangannya is. Berbeda dengan I, you, Dewi atau lebih dari satu orang, maka dia menggunakan kalau I am, kalau you, Dewi, dan lebih dari satu orang, maka kita menggunakan are. Nah, di sini dalam formula ini dia memiliki makna, ya, makna yang berbeda dengan present time. Apakah itu? Kalau Corinne is studying math, ya, Corinne is studying math, maka dia memiliki makna Corinne sedang belajar. Ya, jadi Corinne is studying math berarti ini memiliki makna is studying ini diartikan sedang. Karena present continuous tense atau the present progressive sentence ini menunjukkan bahwa apa yang diucapkan, apa yang dikalimatkan ini sedang berlangsung. Begitu ya. Jadi kalau kita sedang memasak, ya kita nggak boleh pakai I cook, bla bla bla. Bisa nggak? Bisa saja, tapi biasanya itu menunjukkan habit. Tapi kalau kita memang sedang melakukan itu, maka kita menggunakan I am cooking. Begitu. Ya, itu yang membedakan dengan present simple present time. Oke, lanjut. Di sini ada present progressive khusus untuk question. Lalu bagaimana, Bu, ketika saya membuat kalimat tanya? Ya, sebelum kalimat tanya sebenarnya ada kalimat negatif. Kalau kalimat negatif, di sini kita tinggal tambahkan saja di bagian sini not. Atau setelah be ini kita tambahkan not. Ini untuk yang negatif dan gampang sekali. Artinya berarti apa? Corinne tidak sedang belajar matematika. Begitu ya. Ini yang membedakan dengan present tense. Lanjut. Ini adalah untuk question-nya. Kalau question, maka be-nya di sini itu diletakkan di awal. Berbeda dengan present time, present tense. Ya, kalau present tense ini dia verb-nya kembali ke verb 1. Tapi kalau yang present progressive, dia verb-nya ini tetap pakai verb ing karena dia masih menunjukkan apakah satu kegiatan itu atau aktivitas itu sedang berlangsung atau tidak. Begitu. Contohnya, is Corinne studying math? Berarti ini apakah Corinne sedang belajar matematika? Nah, ini untuk kalimat question di dalam continuous tense atau present progressive. Ya. Jadi verb-nya ini nggak boleh berubah. Dan wajib kalau ada verb ing, maka sebelum verb ing wajib ada to be. Ya, wajib ada to be. Oke, lanjut. Di sini adalah simple present versus present progressive. Apa sih yang membedakan simple present dengan present progressive? Jadi ada perbedaan ya. Kalau I sit in the class every day ini menunjukkan habit. Itu yang pertama. Untuk simple present, dia menunjukkan habit. Sedangkan kalau saya membuat present progressive-nya, kalimatnya adalah I'm sitting in the class right now. Nah, sekarang right now ini menunjukkan kondisi saat ini, waktunya saat ini. Belum tentu setiap hari saya duduk di dalam kelas. Itu yang membedakan. Contoh lagi untuk kalimat negatifnya, ya, kalau kalimat negatifnya untuk simple present dia menggunakan do atau does, tergantung subjeknya. Tapi kalau present progressive untuk auxiliary-nya ya, dia tidak menggunakan do atau does lagi. Walaupun di sini ada verb, tapi dia menggunakan be. Ya, itu untuk bentuk negatifnya. Kemudian verbnya tetap berubah, verbnya itu tetap tidak berubah, jadi tetap sitting, begitu ya. Bagaimana dengan simple present question-nya? Kalau question-nya tetap sama, dia menggunakan do atau does. Kemudian untuk present progressive-nya tetap menggunakan be. Ya, itu yang membedakan. Jadi tiga hal ini membedakan. Kalau simple present untuk habit. Jadi ini adverb of time-nya atau keterangan waktunya sudah berbeda. Nah, ini keterangan waktunya every day, every Sunday, every Monday itu simple present. Tapi kalau right now atau now saja itu menunjukkan sekarang. Begitu ya. Oke, lanjut. Ini adalah yang biasanya kita
gunakan ya, saya ingin membagikan bahwa di sini ada beberapa kata yang biasanya kita gunakan tapi kita salah menempatkannya begitu. See, look at, watch, hear, and listen to. Nah, see di sini ini melihat, sama-sama melihat ya. Kalau kita lihat di sini, oh ini sama-sama melihat. Yang 3 ini kayaknya sama, Miss. 3 ini kayaknya sama, yang 2 ini kayaknya sama, hampir sama. Bedanya apa? Kalau see ini non-action verb. Jadi kalau kita saat ini itu melihat sesuatu ya, misalnya nggak sengaja nih kita melihat seekor kucing ya berlari misalnya, ya udah itu berarti tanpa kita planning, tanpa kita merencanakan. Ya, nggak ada ya kita melihat ada suatu fenomena di depan kita lalu kita memplanningkan sebelumnya, kan jarang ya. Jadi si ini itu udah natural ada, jadi saya menggunakan kata see. I see many things in this room ya, contohnya itu saya melihat banyak benda-benda di dalam ruangan ini, maka ya saya nggak bisa memplanningkan benda-benda itu ada di mana saja atau memang saya sedang memplanningkan saya melihat itu, karena itu secara natural ada, maka saya menggunakan kata see. Gitu ya, berbeda dengan looking at. Ya, looking at ini adalah an action verb, artinya bahwa verb ini itu ada karena sudah terencana. Misalnya, kalau kita mau lihat jam, maka kita akan menggunakan looking at. Ya, nanti berbeda dengan watch. Kalau looking at ini dia actionnya itu untuk short time atau waktu yang pendek. Tapi kalau watch itu untuk waktu yang lebih lama atau panjang begitu. Kita lihat contoh selanjutnya, Kimbora is watching television. Nah, di sini watch ini digunakan untuk long time, waktu yang lebih lama. Makanya dia menggunakan watch. Ya, jadi ini looking at dan watch sama-sama action verb, bedanya hanya di waktu. Ya, waktunya. Sedangkan kalau see ini kan action verb karena dia secara natural dia ada. Begitu. Kemudian lanjut, ini juga sama, hear and listening. Kalau hear ini dia mendengarkan tapi dia itu tanpa direncanakan, hampir sama dengan yang see. Jadi kalau kita mendengar sesuatu, mungkin anjing tetangga lagi menggonggong, oh itu kan tanpa rencana kita ya. Jadi kita menggunakan kata ini. Sedangkan kalau listen, dia berarti di sini an action verb ya. Kita mendengarkan itu karena memang ada tujuannya. Begitu. Nah, oke. Lanjut ya. Need and want, noun or an infinitive. Ya, kalau bagian ini di bagian yang ini ya, kita tahu ini banget. Bentar. Oke. Ya, jadi kita tahu ya di sini ada beberapa hal yang memang kita bedakan begitu, need and want. Ini dia sama-sama bisa diikuti dengan noun, bisa juga diikuti dengan to infinitive ya. Khusus untuk need and want dia punya ciri khas yang berbeda. Ya, contohnya ini, we need food. Ya, kita butuh makanan. Nah, need ini menunjukkan bahwa sesuatu itu penting, baru saya menggunakan need. Tapi kalau want itu menunjukkan kebutuhan ya. Misalnya ini saya kasih keterangan di sini, need is stronger than want. Artinya apa? Bahwa need itu tuh lebih penting, sesuatu yang penting yang kita memang butuhkan. Nah, sedangkan want itu keinginan, makanya itu yang membedakan. Tapi dia sama-sama bisa diikuti noun dan sama-sama juga bisa diikuti dengan infinitive. Itu apa sih infinitive? Infinitive itu to plus verb. Ya, to plus verb. Nah, ini sudah saya kasih keterangan ya di sini. Contohnya, ketika kita menggunakan need yang diikuti dengan noun, contohnya we need food. Want diikuti dengan noun, maka I want a sandwich. Ya, sama-sama dia, kami butuh makanan. Saya ingin sebuah sandwich. Nah,
di sini dia bisa diikuti dengan noun. Tetapi di dalam aplikasinya kita juga sering menemukan kalimat itu diikuti dengan infinitif. Jika dia diikuti dengan verb lagi, ya, ini kan ada verb nih, wajib di depannya diberi to. Nah, makanya disebut to infinitif. Begitu ya. Kenapa? Karena kalau enggak ya berarti ganda, karena ini verb ketemu dengan verb. Kalau verb ketemu dengan verb, maka dia wajib ada yang menjembatani, begitu ya bahasa gampangnya. Jadi we need to eat, berarti saya butuh makan. I want to eat a sandwich, saya ingin makan sandwich, begitu. Sorry. Ya, di sini kita sering ya membuat satu kalimat menggunakan would like. Nah, would like ini dalam bahasa Inggris dia sama artinya dengan want. Tetapi yang membedakan adalah would like ini lebih sopan. Jadi kalau kita ngomong sama orang yang lebih tua atau orang yang baru kita kenal, nah kita menggunakan would like. Kenapa? Karena ini menunjukkan kalimatnya, pengucapan kita, speaking kita ini menunjukkan kalimat yang lebih sopan, begitu ya, dibandingkan want saja. Contohnya di sini sama-sama artinya I'm thirsty, I want a glass of water. Nah, sama juga I'm thirsty, I would like a glass of water. Nah, would like di sini dia menunjukkan katanya itu sama artinya dengan want, sama-sama ingin. Berbedanya kalau ini dia lebih sopan. Ya, di sini kita kalau bilang I would like, a nice way of saying I want. Jadi dia tuh kalimatnya lebih nice begitu. Nah, untuk penggunaan would like sendiri dia bisa di construction. Jadi subjek yang bertemu dengan would, maka dia bisa di construction seperti ini. Ya, contohnya read, get, sit, get, begitu. Ini construction saya sudah ajarkan di pertemuan pertama ya. Kemudian bagaimana dengan menggunakan would like yang diikuti dengan infinitif? Sorry, ini kayaknya typo, infinitif yang benar. Ya, contohnya ya ini, I would like, setelah itu diberi tanda to. Bu, boleh nggak pakai verb ing? Ya bisa. Bu, kalau to itu bisa wajibnya pakai apa? Pakai meet. Biasanya ya, pakai verb one. Ya, setelah to biasanya pakai verb one. Tapi kalau kita lihat ada beberapa kalimat yang itu juga diikuti dengan verb ing, begitu. Contohnya ini juga, ketika kita membuat kalimat, ya, saya beri contoh lain. I would like to sing, misalnya. Ya, berarti di sini setelah would like, ini wajib diikuti to, baru diikuti dengan kata kerjanya. Bu, boleh nggak saya langsung aja, to-nya nggak ada? Ya, keliru. Ya, kecuali dia diikuti dengan noun. Ya, misalnya meeting ini meeting ini misalnya kita ganti I would like meeting. Nah, meeting di sini bukan verb lagi, tapi meeting di sini berupa noun. Nah, saya ingin meeting, begitu ya, saya ingin rapat, begitu. Nah, maka di sini saya bisa diikuti dengan noun. Tapi kalau dia diikuti dengan verb atau kata kerja, wajib diberi kata to, ya, itu sebelum verbnya. Kemudian untuk questionnya, would di sini diletakkan di awal. Jadi contohnya would I like, nah apa? Inginkah saya? Kalau di sini contohnya you ya, would you like a cup of tea? Ya, maukah kamu secangkir teh? Ya begitu ya. Jadi dia
Would ini diletakkan di awal, baru ada subjek, lalu diikuti like, baru objek atau noun-nya. Begitu, Bu. Saya mau would like you, boleh nggak? Nggak. Tetap jadi subjek di sini tetap would dan like. Oke, begitu. Walaupun dia di sini ya dia seakan-akan would ini kan seakan-akan kayaknya menunjukkan waktu lalu ya, tetapi bahasa Inggris would like ini dia menunjukkan waktu present. Hanya saja pengkalimatannya dia lebih nice dan sopan dibandingkan would. Oke, would like versus like ya, sama-sama would like ini sama-sama dengan want, tetapi dia akan berbeda kalau would-nya ini hilang. Kalau I would like to go the zoo, berarti saya ingin pergi ke kebun binatang. Tapi kalau I like go to zoo, berarti saya ini suka pergi ke kebun binatang. Ingin dengan menikmati sesuatu itu berbeda, begitu ya. Oke, nanti saya akan kirimkan ininya lagi ya. Sepertinya sebelum tadi kita sudah ini, soalnya saya nggak berbayar ya untuk Zoom hari ini. Oke, think about and versus think that. Kalau think about ini menunjukkan sama-sama ya berpikir atau berpikir tentang sesuatu ya. Tetapi kalau I'm thinking ini sedang berpikir tentang sesuatu. Berbeda. Think about dan thinking ini, kalau think about ini bisa diikuti dengan verb ing ya, tapi kalau think that itu tidak bisa diikuti dengan verb ing ya. Contohnya begini, I think about my family ya, ini pakai verb one ya, nggak pakai verb ing. Tetapi kalau saya bilang I'm thinking about grammar now ya, thinking di sini boleh diikuti. Jadi think about itu biasanya diikuti dengan ya verb ing, present continuous tense ya. Jadi present continuous tense itu biasanya digunakan di dalam think about. Nah, dia berbeda dengan think that. Kalau think that ini dia nggak boleh thinking that, I am thinking that bla bla bla, kurang tepat begitu ya. Hampir nggak pernah. Yang pernah adalah I am thinking about. Nah, ini hati-hati untuk grammar dua ini. Jadi kalau thinking about sama think that ini berbeda. Kalau think about itu bisa diprogresifkan, tapi kalau think that itu tidak bisa. Bukannya tidak bisa, tapi hampir nggak pernah ya. Saya juga jarang menemukan. Nah, lanjut, there is dan there are. Nah, ini bagian there diikuti dengan is dan there diikuti dengan are. Apa sih arti ketika there ketemu are? Bukan di sana adalah, enggak sih. There is ini ada ya. Bahasa kalau kita translate there is a pen, berarti ada pulpen gitu ya. Jadi bahasa translate-nya there is and there are itu ada. Contohnya ini, there is a bird in the tree. Lah, is ini dia mengikuti. Is ini kan untuk bentuk singular, maka saya subject or noun-nya ini harusnya singular juga. There are birds in the tree. Lah, are ini kan menunjukkan plural, maka subject atau noun saya juga menunjukkan plural. Gitu ya. Oke, ini untuk there be. Kemudian there be yes no question. Kalau there be yes no question berarti is-nya itu diletakkan di awal, kemudian baru diikuti there, dan kemudian subject, kemudian location-nya, begitu, atau adverb of place-nya. Lanjut, bagaimana kalau saya membuat kalimat dengan how many, tapi ada there-nya? Nah, ini adalah formulanya, jadi how many-nya ini diletakkan di awal, baru subject, lalu be, lalu there, baru location-nya. Berapa banyak burung yang ada di dalam pohon? Nah, ini cara membuatnya harus ikuti formula ini. Boleh nggak saya bolak-balik? Nggak boleh, kurang tepat ya. Jadi how many baru diikuti subject, baru is there-nya ini dibalik. Nah, kalau there is, kalau kalimat positif, kalau question is there-nya ini dibalik, baru ke location-nya. Jadi subject-nya ini dipindah ke awal, begitu. How many chapters are in there?
are there in this book, berarti berapa banyak chapter yang ada di dalam buku ini. Nah, ini juga harus dilihat, berarti how many ini harus diikuti noun. Ya, setelah how many langsung diikuti noun, baru be there, lalu adverb-nya. Gitu. Nah, ini adalah ketentuan dalam membuat kalimat. Kadang kita keliru ya, membuat kalimat ini kadang takut-takut, ternyata waktu pengucapannya kita masih kurang tepat. Oke, terima kasih. Ya, kita akan break dulu selama 5 menit ya. Nanti teman-teman boleh join lagi, saya panggilkan linknya. Teman-teman siapkan ya pertanyaannya mengenai pembelajaran kita barusan. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan dicatat atau dikirim ke grup WA, nanti kita akan bahas. Kita akan masuk Zoom meeting lagi 5 menit lagi. Oke? Terima kasih, saya tutup dulu ya.